Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Tantangan Bisnis. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Salsadila Saiful sebagai moderator, Sarnia Weu sebagai pemateri 1, Setia Febrila sebagai pemateri 2, Gisto Saijati sebagai pemateri 3, Sarinita Maili sebagai pemateri 4, Suhartin Sapsuha sebagai pemateri 5, Muh Alfian Hussein sebagai pemateri 6. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. E-commerce merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan atau kontrak dagang secara internasional. Usaha e-commerce yang dapat diakses menggunakan internet merupakan usaha yang sangat unik karena hanya dengan satu media perusahaan dapat melakukan usaha atau bisnis. Bisnis to bisnis B2B adalah proses bisnis antara penjual dengan penjual atau produsen dengan produsen atau produsen dengan grosir, pedagang, agen, dan sejenisnya. Proses ini dapat dilakukan secara online. Mereka dapat melakukan promosi, penawaran, dan permintaan produk. Tanya jawab di antara mereka secara online, bisnis to bisnis atau B2B. Bisnis to customer atau B2C merupakan bagian dari e-commerce yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk transaksi, melakukan proses bisnis atau melakukan jual beli secara online, misalnya untuk mengetahui jumlah produk yang ada di pasar atau melakukan proses jual beli barang secara langsung. B2C merupakan salah satu model customer untuk membantu perusahaan dan konsumen untuk melakukan transaksi secara elektronik atau online di mana dan kapan saja. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif dan terbuka seperti saat ini, banyak tantangan harus dihadapi. Setiap negara harus bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber daya akan menangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Nilai peluang membuka usaha baru. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk memasuki dunia usaha yaitu pertama, merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru menggunakan model ide organisasi dan manajemen yang dirancang sendiri. Kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah berdiri, yang dirintis dan dikelola orang lain dengan nama, goodwill, dan organisasi usaha yang sudah ada. Ketiga, kerjasama manajemen franchising, yaitu kerjasama antara wirausaha dan dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha atau waralaba. Selanjutnya, karakteristik menjadi pembisnis sukses. Untuk menjadi pembisnis sukses memang tidak gampang, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Untuk itu ada beberapa sifat yang Anda harus memiliki untuk menjadi pembisnis sukses. Beberapa karakteristik pembisnis sukses berikut ini bisa menjadi referensi sekaligus inspirasi untuk menjadi seorang pembisnis sukses. Disinilah letak keunikan utama pembisnis sukses. Mereka selalu mempunyai berbagai ide cemerlang. Inisiatif muncul ketika memulai usaha, ketika sedang menjalankan usahanya, atau setelah bangkrut. Contoh yang dapat diambil dalam materi ini adalah seorang Mark Zuckerberg, pria kaya dan sukses di usia muda tentu menjadi impian hampir semua orang. Mark Zuckerberg 29 tahun telah membuktikannya. Pria kelahiran New York 14 Mei 1984 dikenal sebagai CEO dan pendirian situs jejaring Facebook. Facebook didirikan Zuckerberg saat ia kuliah di Universitas Harvard pada tahun 2004. Saat ini Facebook telah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Pria ini pernah dinobatkan sebagai anak muda terkaya di dunia atas usaha sendiri dan bukan karena warisan saat usia belum genap 25 tahun. Ia mampu mengubah kebiasaan membuat website menjadi mesin uang.
Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yaitu secara keseluruhan dalam dunia bisnis yang terus berkembang, adaptasi terhadap perubahan, pemanfaatan peluang dan pengembangan karakteristik pengusaha yang kuat merupakan faktor kunci untuk perusahaan perlu memiliki strategi yang fleksibel, inovatif dan adaptif. Kemampuan untuk mengenali tantangan ini secara dini dan merespon dengan tepat sangat penting agar bisnis dapat bertahan dan berkembang. Ya, itu saja materi yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.